siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia, aku kan setia. Aku kan setia, pada panggilanmu.
Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu kembali. Saatnya kita akan bersekolah Minggu. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar. Dan di hari Minggu ini Tuhan, kami ingin beribadah kembali, walaupun secara online. Tapi kami rindu kepadamu Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Baiklah? Nah, sehat-sehat semuanya kan? Ya, hari ini Om Gama kembali akan memberitakan firman Tuhan. Dan kita akan membahas hari ini adalah tentang kebebasan. Apa sih kebebasan itu? Nah, kita akan belajar tentang kebebasan ini. Nah, senang nggak kalau kita hidup bebas? Om Gama tanya sama kalian. Hidup bebas, nggak perlu sekolah, nggak perlu ngerjain tugas-tugas sekolah, kesana boleh, kesini boleh, pokoknya bebas. Senang nggak sih hidup bebas? Tentunya senang. Asal kebebasan itu dilakukan dengan bertanggung jawab, ya nggak? Nah, berbicara tentang kebebasan, kenapa manusia bisa memiliki kebebasan? Kita bebas memilih untuk ini, bebas memilih untuk itu, bangun tidur, kita bebas untuk memilih tidur lagi, atau kita bangun, kita bebas boleh memilih pakai baju hitam atau baju merah. Nah, kenapa kita punya kebebasan itu? Kita bebas pengen jadi presiden, jadi pilot, pengen jadi guru, pengen jadi ini, YouTuber atau apalah. Kita bebas memilih. Kenapa kita bisa memiliki kebebasan itu? Nah, ceritanya seperti ini. Dulu, ketika Tuhan menciptakan manusia, pada awalnya setelah dibentuk dari tanah, dihembuskan nafas oleh Tuhan, manusia. Pada waktu itu, Tuhan juga memberikan satu hadiah paling besar. Salah satu hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia adalah kehendak bebas. Kalian mungkin asing mendengarkan kata kehendak bebas. Apa sih Tio? Kehendak bebas itu. Nah, kehendak bebas ini adalah suatu pemberian Tuhan, yaitu kehendak yang diberikan kepada manusia. Jadi dia bisa bebas menentukan apa yang dia lakukan. Dia pengen ini, pengen itu, semuanya diberikan kebebasan. Memang ada aturan-aturan yang berlaku, tetapi manusia bebas untuk menentukan. Ya kan? Ada aturan, manusia bebas, saya ingin menuruti peraturan itu atau saya ingin melanggarnya. Itu kehendak manusia. Keputusan terbesar ada di tangan manusia. Nah, Tuhan memberikan kebebasan itu. Sama seperti ketika dia mati di kayu salib, dia memberikan nyawanya untuk keselamatan manusia, semuanya tidak terkecuali. Tapi manusia punya kehendak atau kebebasan untuk memilih, saya memilih percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Kalau saya memilih percaya, saya mendapatkan kehidupan yang kekal. Saya selamat dan mendapatkan kehidupan yang kekal, masuk surga, bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika saya memilih untuk tidak percaya Yesus, yang akan saya dapatkan adalah neraka. Nah, seperti itu, itulah kehendak bebas contohnya. Nah, sebagai untuk anak-anak seperti kalian yang masih remaja, ada kehendak-kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan, tetapi ada batasannya. Jadi ketika kita menggunakan kehendak bebas kita menggunakan dengan cara yang bertanggung jawab. Kalau kita menggunakannya dengan tidak bertanggung jawab, itu akan mengganggu orang-orang di sekitar kita. Kehidupan kita tidak jadi berkat, malah menjadi kutuk bagi banyak orang, menjadi timbul masalah untuk banyak orang, tetapi tidak menjadi berkat. Karena itu diberikan satu batasan-batasan, supaya kehendak bebas ini menjadi berkat bagi banyak orang dan juga memuliakan nama Tuhan. Nah, batasan-batasan tersebut Om Gama akan rangkum dalam 3 hal. Yang pertama adalah batasan nafsu. Ya, manusia diberikan nafsu, keinginan. Ada banyak nafsu makan, keinginan menjadi sesuatu, menjadi apa yang kita inginkan, menjadi seseorang, bahkan ada nafsu seksual. Ini bukan hal yang tabu, kalian sudah mulai beranjak besar dan kami akan memberitahukan hal seperti ini. Tetapi ada batasan-batasan tertentu yang membuat kehendak bebas kita menjadi dilakukan dalam hal yang bertanggung jawab.
nafsu makan. Orang kalau udah nafsu makan tidak ada batasannya, timbul penyakit, kekenyangan sampai nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan. Itu nggak baik. Tuhan memberi batasannya, seperti di dalam Amsal 23 ayat yang kedua. Om akan bacakan Amsal 23 ayat yang kedua. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Oh, iya. Zaman dulu orang makan ya, pakai pisau karena kan motong daging. Nah ini yang ngomong kan Amsal, seorang raja yang hidupnya kalau makan harus teratur, harus terapi. Dia makan pakai pisau untuk motong daging. Nah seperti itu. Amsal berkata bahwa taruhlah sebuah pisau dalam leher di lehermu bila besar nafsumu. Ini untuk membatasi kita supaya tidak makan terlalu banyak, mengumbar nafsu makan seperti contohnya. Ya, memberikan itu artinya apa? Sebuah peringatan. Orang makan lewat leher. Nah ini biar oh ya saya udah kenyang. Jadi tahu batasannya. Yang kedua nafsu apa? Nafsu seksual. Banyak sekarang akhir-akhir ini anak-anak remaja, anak-anak pemuda mengumbar nafsu seksual mereka. Mereka tidak tahu lagi, tidak mau tahu lagi batasan-batasan yang ada. Tidak boleh berhubungan seksual sebelum menikah. Nah, banyak yang dilanggar, terutama nafsu seksual ini. Banyak anak-anak remaja, pemuda yang sudah melakukan hubungan seks di luar nikah, hamil di luar nikah. Itu karena mereka tidak bisa menahan nafsunya. Kita baca di Keluaran 20 ayat 14, jangan berzina. Itu Tuhan memberikan satu batasan yang paling keras. Ada di 10 firman berita Allah. Jangan berzina. Salah satunya itu. Karena apa? Efek dari berzina itu sangat panjang. Kutuk dari hasil perzinahan itu sampai keturunan yang ketiga. Anak, cucu itu dikutuk semua kalau berzina. Itu makanya Tuhan memberikan batasan tentang nafsu. Nah, yang kedua, kita berbicara tentang batasan berbicara. Ya. Kita baca di Efesus, di Keluaran 20 ayat 16. Batasan dalam berbicara. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Berdusta itu efeknya juga mengerikan. Teman kita nggak mencuri, tapi kita bilang dia mencuri, Bu. Dia bisa dihukum, bisa dikeluarkan dari sekolah. Karena apa? Mengucapkan saksi dusta, kesaksian yang dusta. Berbohong itu artinya. Orang tidak mencuri, tapi kita bilang dia mencuri, bisa dihukum penjara, itu berbohong. Itu juga salah satu dari 10 perintah Allah. Jangan mengucapkan saksi dusta atas sesamamu. Berbohong. Jangan berbohong ada sendiri. Itu salah satu batasan yang diberikan Allah untuk kita menjaga lidah kita. Di Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya apa? Ketika kita berbicara hal-hal yang baik, menggemakannya itu supaya orang bisa mendengar semuanya. Kita berbicara hal yang baik, orang mendengarkan hal-hal yang baik, buahnya buah yang baik juga. Kita juga akan merasakan makan buahnya tadi, buah hal yang baik. Tapi ketika kita ngomong sesuatu yang buruk, sesuatu yang bohong, hoax atau hoax, kabar-kabar bohong, kita menyebarkannya sampai orang-orang dengar, kita juga akan mendapatkan akibatnya. Orang tidak akan lagi percaya dengan omongan kita. Kita menyebarkan berita bohong, orang akan percaya. Ada kisah seorang anak kecil, dia berbicara bohong, dia terkenal sebagai pembohong. Orang-orang sekampungnya dibohongi semua. Akhirnya suatu hari ada segerombolan penjahat, bandit, perampok datang ke desa anak itu. Dan dia bilang, ada penjahat, ada perampok yang mau datang ke desa kita, mereka akan merampok kita. Orang satu kampung gak ada yang percaya. Karena tiap hari dia tahu anak itu berbohong. Ketika dia mengatakan sesuatu yang jujur, orang tidak lagi percaya dengan dia. Akhirnya apa? Satu desa itu dibunuh semuanya, dirampok. Yang hidup hanya dia. Dan dia sangat menyesal karena kebohongan yang dia berikan setiap hari.
berakibat seperti dia memakan buahnya akibat kebohongannya sendiri. Jadi hati-hati dalam berkata-kata. Yang ketiga adalah batasan dalam gaya hidup. Gaya hidup anak-anak sekarang, beda dengan gaya hidup zaman dulu. Dulu anak-anak gaya hidupnya masih lebih sederhana dibanding sekarang. Sekarang kebebasan, orang menjunjung kebebasan. Gaya hidupnya sudah banyak yang melewati batas. Bebas bergaul dengan siapa saja, tidak salah bergaul dengan siapa saja, tapi ada batasan yang harus mereka patuhi. Seperti pacaran. Anak-anak sekarang pacaran SD, SMP, udah pacaran semua. Apalagi anak SD banyak yang sudah ngomong cinta-cintaan, pacaran. Mereka sudah, tapi mereka melewati batas-batas yang diberikan. Mereka pacaran dengan tidak sehat. Padahal pacaran itu baik kalau dengan tujuan mereka akan menikah. Jadi pacaran itu sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah menentukan bahwa dia akan melanjutkan pada jenjang yang berikutnya, yaitu pernikahan. Kalau anak-anak masih SD, SMP, SMA, janganlah pacaran dulu. Kenalan temen, it's okay, tidak apa-apa. Tapi jangan pacaran dulu, karena tujuan dari pacaran adalah mengenal pasangannya sebelum mereka menikah. Dan ketika mereka sudah saling mengenal, mereka punya satu tujuan yang sama, yaitu sebuah pernikahan, membuat sebuah keluarga. Nah, itu pacaran yang benar. Dan dalam pacaran pun tidak boleh melakukan hal yang di luar batas. Tidak boleh melakukan seks sebelum mereka menikah. Tidak boleh melakukan hal yang lain. Nah, pergaulan-pergaulan seperti itu yang kadang tidak batasan-batasan yang dilewati oleh anak-anak sekarang. Pergaulan yang bebas. Anak-anak kecil merokok, menggunakan narkoba, karena mereka melewati batas-batas yang diberikan. Dan itu bentuk suatu kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak ingin, guru-guru Sekolah Minggu di sini, Om dan Tante tidak ingin kalian terjerumus karena melakukan kehendak bebas sesuka hati kalian. Kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kalian, kepada setiap manusia, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu Tuhan memberikan batasan-batasannya. Gaya hidup seperti tadi itu yang tidak memiliki batasan akhirnya membuat masa depan anak-anak sekarang menjadi hancur. Mereka yang harusnya bisa sekolah lebih tinggi, anak-anak SMP bisa SMA, bisa kuliah, anak-anak SMA bisa kuliah, anak-anak yang kuliah bisa bekerja, tapi melewati batasan-batasan karena melakukan kehendak bebas mereka tanpa bertanggung jawab, masa depan mereka hancur. Kita baca di 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Boleh bergaul dengan siapa saja, tetapi pergaulannya harus pergaulan yang baik, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ketika kamu bergaul dengan orang-orang yang tidak pernah mau datang ke gereja, tidak mau beribadah, tidak mau baca Alkitab, tidak mau berdoa, itu akan membawa imbas atau impact kepada kalian. Kalian jadi ikut-ikutan, nggak mau berdoa, nggak mau ibadah, nggak mau sekolah minggu, nggak mau taat kepada orang tua. Itu karena pergaulan yang buruk. Tuhan sudah memperingatkannya melalui di Korintus 15 ayat 33. Karena itu kebebasan atau kehendak bebas yang Tuhan berikan sebagai salah satu anugerah terbesar untuk manusia harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ada batasan-batasan yang membuat kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan menuju satu masa depan yang baik dan penuh harapan. Jangan anggap sebuah batasan-batasan yang diberikan oleh Tuhan itu membuat kita terpuruk, tidak bisa bergerak. Tetapi jadikan batasan itu menjadi kita mampu melakukan kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Amin. Kita baca ayat emas kita, yaitu di Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab itu memberikan satu batasan-batasan yang justru membuat kita menjadi merdeka, mampu berbuat, melakukan kehendak bebas yang diberikan Tuhan dengan penuh tanggung jawab.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan telah mengingatkan kami, bahkan memberikan kami sebuah anugerah yang luar biasa, yaitu sebuah kehendak bebas, di mana kami boleh menentukan apa yang kami inginkan. Tapi kami mau taruh kehendak bebas itu, kami mau kembalikan lagi kepadamu Tuhan, untuk kami dapat melakukan dengan penuh tanggung jawab. Roh Kudus yang akan mengajari kami untuk kami melakukan kehendak bebas kami dengan cara yang bertanggung jawab, sesuai dengan firman Tuhan yang akan mendatangkan berkat bagi hidup kami, bagi keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Ajari kami selalu untuk melakukan hal-hal atau melakukan kehendak bebas kami dengan cara yang bertanggung jawab. Biarlah itu untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.